wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Nelisa Fatmawati, mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Pada video ini, saya akan membahas sebuah fenomena yang berkaitan dengan mata kuliah Kriminologi dan Kenakalan Remaja yang diampu oleh Bapak Herdi Wismanjaya, SPD MH. Video ini mengulas tentang peluang terjadinya tindak kriminal yang berawal dari perilaku sehari-hari yang sering dianggap sepele. Kak, itu apanya ketinggalan ya? Oh iya, astagfirullahaladzim. Dalam cuplikan video berikut, terlihat seorang remaja yang memarkir sepeda motornya di pinggir jalan. Ia meletakkan telepon genggam di dashboard motor, kemudian meninggalkan motor tersebut untuk pergi ke warung. Meskipun dalam video ini belum terlihat adanya tindak kriminal secara langsung, namun tindakan tersebut menimbulkan peluang terjadinya kejahatan, khususnya pencurian. Situasi ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak selalu terjadi karena niat awal pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan yang muncul dari kelalaian korban. Jika dikaji dari sudut pandang kriminologi, kasus ini dapat dianalisis menggunakan teori kesempatan atau opportunity theory, lalu routine activity theory. Dalam teori ini dijelaskan bahwa suatu kejahatan dapat terjadi apabila terdapat 3 unsur utama, yaitu 1. Adanya pelaku yang berpotensi melakukan kejahatan. Kedua, adanya target atau sasaran yang bernilai, dalam hal ini adalah telepon genggam. Yang ketiga, tidak adanya pengawasan atau pengamanan yang memadai. Meletakkan handphone di dashboard motor tanpa pengawasan memenuhi ketiga unsur tersebut, sehingga membuka peluang terjadinya tindak kriminal. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya peluang tindak kriminal dalam kasus ini, antara lain: pertama, faktor kelalaian individu. Kurangnya kewaspadaan dan kesadaran terhadap lingkungan sekitar membuat seseorang tidak menyadari potensi bahaya. Kedua, faktor lingkungan. Lingkungan yang ramai, minim pengawasan, atau tidak adanya petugas keamanan dapat memicu niat seseorang untuk melakukan kejahatan. Ketiga, faktor ekonomi dan sosial. Kondisi ekonomi tertentu dapat mendorong seseorang untuk memanfaatkan kesempatan demi memenuhi kebutuhan. Keempat, faktor psikologis dan situasi. Dorongan spontan akibat melihat kesempatan seringkali menjadi pemicu terjadinya tindak kriminal. Apabila tindakan kriminal benar-benar terjadi, maka dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian materi, tetapi juga kerugian psikologis seperti rasa trauma, ketakutan, dan hilangnya rasa aman di masyarakat. Selain itu, kejadian seperti ini juga dapat memicu meningkatnya angka kriminalitas di lingkungan sekitar. Untuk mencegah terjadinya tindak kriminal seperti pada kasus ini, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan, antara lain: yang pertama, meningkatkan kesadaran diri. Masyarakat, khususnya remaja, harus lebih waspada dan tidak meninggalkan barang berharga tanpa pengawasan. Yang kedua, meningkatkan pengamanan lingkungan. Adanya CCTV, petugas keamanan, atau pengawasan warga sekitar dapat memperkecil peluang kejahatan. Yang ketiga, edukasi dan sosialisasi. Pendidikan mengenai bahaya dan dampak kriminalitas perlu diberikan sejak dini agar remaja memiliki sikap preventif. Dan yang keempat, peran keluarga dan masyarakat. Pengawasan dan pembinaan moral dari keluarga serta lingkungan sosial sangat penting dalam mencegah kenakalan remaja dan tindak kriminal. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak kriminal dapat terjadi bukan hanya karena niat pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan yang muncul akibat kelalaian individu. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kesadaran dalam menjaga barang berharga demi menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Demikian video tugas kriminologi ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.